Bapak Ibu, selanjutnya adalah penjelasan teknis program oleh Ketua PMO Program Bestari Saintek. Kepada Bapak Yogi Herdani kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Di sini aja Pak Dirjen izin. Ya, saya senang sekali hari ini. Jadi ini merupakan program pertama, program kedua ya Pak Yudi ya. Program kedua dari program besar kami di Minat Saintek, di Gen Saintek. Yang pertama adalah peluncuran semesta. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun yang sudah hadir di Zoom, sudah menjadi bagian dari program semesta. Jadi semesta itu Bapak Ibu sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof Yudi, semesta itu suatu movement yang kami bungkus dalam sebuah program yang bertujuan untuk menuju masyarakat yang rasional. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Fasli. Jadi apa yang sudah kita kerjakan di sini merupakan pengetahuan kumulatif Bapak Ibu. Dari awal kami mengelola program sampai hari ini bersama teman-teman di Ditjen Dikti, Ditjen Vokasi dan dengan teman-teman dari LPDP. Pengetahuan tersebut dan pengalaman tersebut menjadi tacit knowledge buat kami semua dan menjadi pengetahuan kolektif sampai akhirnya kami bisa menyusun program Living Lab. Jadi mempersingkat waktu, silahkan Bapak Ibu yang di belakang bisa maju ke depan. Jadi Bapak Ibu berkesempatan nanti untuk berkonsultasi langsung dengan guru-guru kami, tim pakar kami ada Pak Lili, Pak Adil, Pak Rino, Pak Oto, Bu Riveli, Bu Dewi, dan Pak Heru serta Pak Bambang. Saya hanya menyampaikan sedikit tentang apa yang kami pahami tentang program kami dan apa harapan kami. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui kira-kira bagaimana menyesuaikan harapan yang di belakang yang akan kami sampaikan dengan agenda-agenda Bapak Ibu semua. Tadi Pak Yudi dan Pak Ayom, Pak Dirjen, lalu Pak Menteri sudah menyampaikan. Intinya kami ingin membangun sebuah iklim akademis, sebuah tradisi baru tentang bagaimana seharusnya riset, inovasi, pemanfaatan sains dan teknologi bisa lekat dan peka terhadap kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Saya izin untuk memulai langsung. Siapa ini? Fajar, next. Jadi Bapak Ibu, seperti apa program Bestari Saintek? Program Bestari itu adalah program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi yang merupakan pemanfaatan sains teknologi berbasis potensi daerah yang menghimpun komoditas, talenta, dan jejaring lokal untuk menghasilkan solusi tepat guna yang terukur. Siklus kerja mencakup penjaringan kebutuhan, pemangku kepentingan, perancangan bersama, pengujian di lingkungan nyata, penyempurnaan berbasis umpan balik hingga adopsi. Jadi langkah awal dari program ini adalah bagaimana Bapak Ibu peneliti bersama dengan komunitas masyarakat sama-sama membangun definisi dari permasalahan. Kadang-kadang saya mohon maaf, definisi permasalahan di masyarakat itu diterjemahkannya oleh peneliti. Dan ini kita berharap ini bisa dibangun bersama, ko-kreasi bersama dengan para komunitas masyarakat, UMKM, usaha masyarakat, koperasi dan lain-lain bisa dibangun bersama sehingga kita menemukan masalah yang disepakati bersama dengan seluruh aktor yang ada di sana. Arah program bertumpu pada nilai tambah mutu produk dan jasa, efisiensi rantai pasok, pembukaan akses pasar, serta peningkatan ekonomi warga dan daerah melalui praktik usaha yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Tujuan umumnya membangun ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi yang partisipatif. Nah itu harus dibold tuh, partisipatif. Mendorong kolaborasi, diseminasi, dan pemanfaatan hasil riset demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada kolaborasi di situ. Tujuan khususnya mewujudkan ko-kreasi antara pemangku kepentingan lintas sektor berbasis potensi daerah. Menghasilkan dan menguji produk teknologi tepat guna hingga siap dimanfaatkan. Meningkatkan mutu dan efisiensi rantai pasok komoditas atau jasa unggulan daerah. Menguatkan kapasitas pelaku lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Menanamkan prinsip keberlanjutan, resiliensi dalam proses produksi serta tata kelola. Meningkatkan peringkai ilmiah, scientific temper di tengah masyarakat, membangun kultur pembelajaran berbasis data untuk replikasi dan skalasi program. Jadi program ini tidak tunggal pemainnya, tapi kita ingin menjaring seluruh aktor untuk terlibat. Jadi seluruh aktor, peneliti, kampus, komunitas masyarakat, komunitas usaha masyarakat,
pemerintah daerah atau kota atau pemerintah provinsi, LSM, NGO bisa bergabung dengan program ini. Jadi tidak hanya penelitinya saja tapi melibatkan banyak aktor dalam menyelesaikan tantangan-tantangan masyarakat. Ada beberapa yang memang harus di bold. Pertama, membangun ko-kreasi, kemudian mendorong kolaborasi dan diseminasi pemanfaatan hasil riset demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Next. Siapa sasaran dan target program Bestari Saintek? Program Bestari Saintek yang dituju adalah PTN, PTS yang ada di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi seluruh kampus binaan di bawah Kemdikti Saintek dapat bergabung dalam program ini. Memiliki akreditasi, memiliki lembaga penelitian, memiliki mitra yang dilibatkan secara aktif pada pelaksanaan program. Target program Bestari Saintek adalah kelompok dosen yang akan membentuk tim riset dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap perguruan tinggi pengusul dapat membentuk lebih dari satu tim riset program Bestari Saintek. Jadi mungkin YARSI bisa beberapa tim Pak, bisa bergabung di sana. Tidak hanya satu kampus, satu kelompok peneliti, tapi bisa beberapa. Tim riset terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetisi yang beragam. Jadi ini sifatnya multidisiplin karena kami percaya sebuah masalah, sebuah tantangan tidak bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu saja, harus banyak yang terlibat di sana. Ketua tim riset ada dosen yang memiliki syarat minimal pendidikan telah menyelesaikan S2, ya dosen harus S2 minimal, memiliki NIDN, NIDK, NUPTK, serta tidak sedang merangkap sebagai ketua tim riset pada skema riset lain dalam tahun yang sama. Jumlah anggota, kenapa ini kami taruh serta tidak sedang merangkap sebagai ketua tim? Jadi kami merasa kalau misalkan, karena program ini kan sifatnya iterasi ya, sepanjang tahun banyak bercengkrama dengan masyarakat, segala macam, berulang-ulang melakukan iterasi, rasanya susah kalau misalkan yang bersangkutan memegang 2 atau 3 dana riset di mana yang bersangkutan adalah ketua timnya. Jadi seperti itu. Ini kami melihat kemampuan mengelola waktunya saja. Jumlah anggota tim riset maksimal 7 orang yang terdiri atas dosen atau peneliti serta tenaga kependidikan yang berperan sebagai admin. Jadi kami berharap di satu tim riset itu ada tim administrasi yang mengelola dana-dana dari LPDP yang kemudian bisa secara rigid dan berintegritas melaksanakan pembukuannya seperti itu. Tim riset hanya boleh mengusung satu judul proposal yang tema dan judul usulannya belum pernah didanai pada skema riset lain serta telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul setingkat direktur atau dekan. Seperti itu. Next. Mitranya siapa saja? Ada mitra utama dan mitra pendukung Bapak Ibu. Mitra pertama adalah pihak yang berperan sebagai penyerap atau pengguna hasil riset inovasi atau pemanfaat terakhir, penerima manfaat terakhir. Posisi mitra utama menjamin keberlanjutan pemanfaatan oleh pihak yang memiliki kapasitas dan kewenangan atau kebutuhan nyata untuk menggunakan memanfaatkan luaran hasil riset inovasi program. Ini contohnya bisa dilihat dan bisa difoto, tapi pada intinya kami selalu percaya riset itu harus menemukan off-taker akhirnya. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah tahu tuh riset itu mengalir ujungnya kemana. Jadi kita jadi jarang sustain ya. Jadi kami ingin riset itu jelas off-taker akhirnya siapa, entah masyarakat kah, kelompok penduduk lokal kah, atau industri kah. Tapi yang jelas harus ketahuan siapa yang akan terakhir menerima manfaat dari hasil-hasil riset ini. Jadi kadang-kadang kami melihat pengalaman kami, banyak riset-riset yang tidak tahu off-takernya siapa, kemudian itu menjadi masalah kenapa risetnya nggak sustain. Akhirnya riset itu, pengembangan produk itu hidup dari dana riset ke dana riset lainnya. Terus gitu. Dan kami pingin tahu off-taker siapa. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan seperti inti plasma gitu. Plasmanya banyak, intinya yang akan menjadi off-takernya. Jadi seperti itu sebenarnya gambarannya. Jadi kelihatan rantai pasoknya siapa, dan kunci dari ekosistem hidup ini, Bestari ini adalah kejelasan rantai pasoknya. Dari supply-nya, logistiknya, distribusinya sampai off-takernya siapa. Nanti akan terlihat oleh kami, Bapak Ibu akan melakukan intervensi di produkkah atau di serviskah dalam sebuah rantai pasok. Jadi value chain-nya itu akan kami minta di awal-awal. Seperti nanti di belakang akan kami jelaskan. Kemudian ini mitra pendukung, bisa masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, media massa, lembaga non pemerintah itu termasuk NGO dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu dari sini kita ingin menegaskan bahwa yang paling kami lihat adalah rantai pasok dari riset Bapak Ibu semuanya seperti apa.
Nanti kan terlihat jelas ketika kami dan teman-teman LPDP menyampaikan kebutuhan anggaran, kita akan lihat seberapa urgennya dan seberapa prioritasnya dana riset ini harus kami danai. Dan salah satu yang terlihat adalah jelas nggak nih off-taker-nya siapa? Seperti itu. Off-taker nggak selamanya industri ya Bapak Ibu, bisa juga kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan lain-lain. Karena Living Lab ini sangat luas, dari STEM sampai nanti bisa masuk ke arts, ke mana, ke sosial dan lain-lain, dan antropologi dan lain-lain. Itu bisa dijangkau oleh program ini. Next. Nah, berapa besaran pendanaan program Bestari Saintek? Dana yang diajukan tim periset Bestari Saintek adalah maksimal 750 juta. Maksimal 750 juta. Itu maksimal ya Bapak Ibu, bukan mentoknya 750 juta. Jadi kadang-kadang kalau pengiriman proposal itu dimentokin semua Pak, 750 juta itu. Di situ pun akan kami lihat rasional nggak dengan apa yang Bapak Ibu ajukan. Bapak Ibu mengajukan 750 juta. Nah, rasionalitas ini yang kami hitung dari awal, yang kami lihat dari awal. Jadi kami akan melibatkan teman-teman industri untuk melihat, teman-teman tim pakar untuk melihat apakah ajuannya benar-benar rasional dengan mengajukan 750 juta. Jadi supaya menghemat waktu Bapak Ibu, kita baiknya kita masuk ke harga yang rasional aja Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Kayak gitu. Jadi ini batas maksimal kami 750 juta. Jangka waktu pendanaan selama 12 bulan, tim kerja dapat memperoleh dana pendamping dari sumber lain non-LPDP, sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim periset, mitra dan pihak lain. Dana pendamping tersebut wajib disampaikan dalam laporan penggunaan dana untuk memastikan tidak ada double funding. Jadi dananya bisa dari di luar LPDP, silahkan dimanfaatkan. Seperti itu, tapi kan Bapak Ibu harus melaporkan kepada kami. Seperti apa. Dana tidak diperkenalkan untuk, satu, jelas membeli lahan. Kedua, pembelian kendaraan operasional, pembangunan gedung atau kantor, jaminan. Jangan sampai dananya itu dijadiin jaminan ya Bapak Ibu ya. Jaminan, hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain, pembayaran insentif kepada ketua atau tim kerja yang telah mendapatkan insentif dari sumber pendanaan LPDP. Maksudnya barangkali di anggota Bapak Ibu ada yang sudah mendapatkan dana insentif pelaku riset sebagai anggota atau sebagai ketua di skema riset lainnya. Jadi itu nggak boleh double, teman-teman nggak boleh double seperti itu. Apabila ketua tim kerja menerima dana penerima pendanaan program bisnis saya merupakan penerima pendanaan riskpro, maka insentif tim kerja tidak diberikan lagi. Pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data dan berlangganan atau aplikasi sejenis dan penggunaan lainnya tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan. Sejelas mungkin Bapak Ibu harus menyampaikan apa yang Bapak Ibu ingin ciptakan. Saya ambil contoh satu kasus, mohon izin Pak Ayom. Jadi teman-teman itu ngebangun drone, tidak ditulis drone, yang ditulis adalah komponen-komponen yang bisa jadi drone, gitu Pak. Jadi harus sejelas mungkin teman-teman supaya tidak ada pembacaan yang salah terhadap RAB. Bapak Ibu kalau membuat drone, ditulis pembuatan drone berapa, baru di subkomponen ditulis tuh apa saja yang Bapak Ibu ingin belanjakan. Kalau Bapak Ibu nulis subkomponen tapi Bapak Ibu tidak ada drone dan kami lihat drone, kami bingung tuh luarannya seperti apa. Jadi anggaran itu mengandung logika pembangunan risetnya aktif dan bisa menjadi gambaran aktivitas Bapak Ibu seperti apa. Jadi memang anggarannya memang harus rigid betul tuh. Dicatatkan Bapak Ibu ingin membangun apa. Seperti itu. Nah ini alokasinya biaya langsung personil maksimal 30%. Maksimal 30% dari 750 juta kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan 750 juta. Biaya langsung non personel ini biaya aktivitas adalah 65%. Ini aktivitas Bapak Ibu dalam pendanaan riset akan ada di sini penganggarannya. Biaya tidak langsung maksimal 5%. Dialokasikan untuk perguruan tinggi guna membiayai manajemen internal program. Apa yang dimaksud dengan 5%? Itu bukan jatah premannya perguruan tinggi Bapak Ibu. Di situ ada tugas perguruan tinggi untuk memastikan riset yang dilakukan oleh anggota dan sivitasnya berjalan dengan baik. Kami biasanya di pengalaman ke belakang kami taruh 5% ini untuk digunakan oleh SPMI. SPMI harus tahu dan detail apa yang dilakukan sivitas akademiknya. Kami tidak akan mencairkan anggaran, jadi kami membagi dua peluncuran 70 dan 30, 70 di awal dan 30 di berikutnya.
hanya akan mengeluarkan anggaran 30% ketika 5% ini, SPMI ini menyepakati kalau misalkan dari Bapak Ibu bisa dicairkan. Meskipun setelah itu kami review juga gitu laporannya. Tapi 5% ini bukan jatah preman perguruan tinggi, tapi ini adalah kewajiban perguruan tinggi untuk bisa menganalisis, mengevaluasi kinerja dari para periset di bawah kampusnya. Seperti itu. Next. Nah, ini ruang lingkupnya Bapak Ibu yang akan dilakukan selama program ini. Pertama, analisis kondisi awal. Hasil kondisi awal menggambarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indikatornya, tersedianya baseline data untuk setiap indikator kinerja utama dan tambahan para pemangku kepentingan, stakeholder mapping, konteks lapangan yang menjadi dasar desain intervensi. Ini yang di awal akan ada ko-kreasi dari awal Bapak Ibu. Yang kedua, penyusunan detail proses engineering, desain DED, DPED, istilah sejenis sesuai dengan bidang keilmuan. DPED istilah ini deliverablesnya seperti itu, tervalidasi dengan persetujuan mitra, rencana kerja terverifikasi oleh tim periset, disetujui oleh mitra, tersedia bukti validasi atau persetujuan bersama sebagai dasar melaksanakan pelaksanaan tahap berikutnya. Yang kedua, pengembangan purwarupa atau instrumen awal. Ini yang dibangun, kita buat prototipe pertama. Lalu uji penggunaan. Nah, uji penggunaan ini memang satu titik ya. Ini 4 dan 5 ya, tapi nanti itu bisa berulang kali dilakukan dan itu akan dilaporkan. Jadi kalau Bapak Ibu lolos, kami akan memberikan buku kerja kepada Bapak Ibu. Yang tadi Pak Yudi menyampaikan, ada iterasi yang terus berlanjut. Saya ambil contoh misalkan, kita ambil contohnya industri pangan, industri pakan, saya selalu mencontohkan itu. Pakan itu kemudian Bapak Ibu olah, Bapak Ibu racik menjadi salah satu jenis pakan. Kemudian pakan itu dicoba ke domba, apakah dombanya kembung atau tidak di iterasi pertama. Apakah beratnya naik atau tidak. Tidak hanya cukup lembar proksimat yang menggambarkan kualitas pakan, tapi juga pertumbuhan dari domba tersebut. Nanti dari domba tersebut ketika ditimbang, nambah nih beratnya. Dicatat lalu masuk ke iterasi kedua untuk pertambahan yang bisa membuat nilai ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan pakan lainnya. Sampai Bapak Ibu dengan bersama mitra menemukan satu pakan yang murah, hemat, yang ada di lokal dan bisa meningkatkan pertumbuhan domba domba dari masyarakat di situ. Nanti dombanya kemana itu harus ketahuan juga off takernya siapa. Apakah tukang sate ataukah pemotongan hewan segala macam. Itu sebagai sebuah contoh sederhana, paling sederhana seperti itu. Kemudian proses menghasilkan luaran program siap manfaat, ini salah satu bagiannya. Terakhir adalah penyusunan rencana penerapan yang berkelanjutan. Ini Bapak Ibu nanti akan kami share paparannya. Next. Nah, ini yang tadi sebut iterasinya. Merupakan proses berulang yang bertujuan memastikan purwarupa atau instrumen hasil riset benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan lapangan. Setiap putaran iterasi, I1, I2, sampai IN, tahapan ini menjadi ciri khas yang membedakan program Bestari dengan program lainnya. Jadi ini yang akan kami lihat Bapak Ibu, proses ini yang akan kami lihat. Mungkin nanti di manufacture juga pendekatannya bisa berbeda ya Pak ya. Ada Bapak dari Sugiti, teman-teman dari alumni Polman mungkin bisa berbeda. Di pangan juga mungkin beda, ada teman-teman dari FKS di belakang bisa, pendekatannya sangat amat berbeda dari manufaktur. Tapi polanya sama, harus melalui tahapan ini. Ini diisi oleh para peneliti dan akan ditagih oleh kami setiap bulannya. Seperti itu. Jadi ini iterasi, ada periode pertama, planningnya seperti apa, analisisnya seperti apa, desainnya seperti apa, implementasi seperti apa, dan validasi dari pelaksanaannya gimana. Lalu masuk ke deliverables. Ini akan dijelaskan di sesi berikutnya. Next. Nah, ini juga yang membedakan. Jadi Bapak Ibu, kami tahun ini atas arahan Pak Najib dan Prof Yudi, kami mencoba untuk menurunkan 2 keluaran. Pertama adalah tradisional research output yang menjadi luaran wajib. Setidak-tidaknya research report, publikasi, policy papers, paten, haki itu masuk ke tradisional research output. Seperti itu. Yang kedua adalah non-tradisional research output sebagai luaran tambahan. Mungkin NTRO ini belum banyak yang melaksanakan. NTRO bertumbuh dan berkembang di Australia,
di New Zealand. Jadi non-traditional research output sebenarnya. Kemudian diadopsi beberapa di Inggris. Jadi NTRO ini luaran riset non-konvensional yang menekankan aspek kreatif, ekspresif, dan keterhubungan dengan masyarakat luas. NTRO memperkuat legitimasi sosial, memperluas jangkauan dan advokasi serta memastikan penerima inovasi melalui diseminasi publik dan medium kreatif. Kategori NTRO antara lain pameran hasil inovasi, pertunjukan berbasis riset, film atau dokumenter, karya sastra dan seni, desain atau arsitektur, model pelatihan, buku populer, policy brief, model pemberdayaan dan jejaring kemitraan. Saya ingin menyampaikan, saya sangat beruntung, mungkin 10 tahun yang lalu saya diajak Pak Fasli ke isi Padang Panjang. Saya ingat betul, waktu itu masih baru dibangun Pak. Saya tuh nggak ngerti Pak Fasli ngajak saya ke isi Padang Panjang. Terus mungkin Pak Fasli ingat ada yang ini Pak main apa namanya rebana ya. Ada yang main rebana. Ternyata beliau tuh sampai Hawaii Prof Yudi itu. Dapat termuka dipanggil Prof di Hawaii-nya. Ternyata mungkin itu yang disebut non-traditional research output. Karena keterampilan beliau diakui oleh para maestro. Sehingga beliau mendapatkan satu jabatan bukan jabatan akademik, penghormatan akademik atas capaian-capaian beliau. Jadi rasanya NTRO juga mulai tumbuh. Ada beberapa riset-riset yang kemudian menjadi film dokumenter yang pada intinya meskipun ini dilihat sebagai bentuk kreativitas, tapi harus tetap memiliki kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kami membuka dimensi yang luas itu, peluang yang luas. Kayak tarian-tarian itu kan bukan sembarang nari ya. Penari itu membaca gerakan alam, melihat perilaku manusia, maka lahirlah banyak tarian-tarian yang mampu diceritakan dan memiliki simbol-simbol tentang semangat zaman, entah perlawanan, entah pendidikan atau apapun lah. Tapi tetap harus memiliki kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, harus memiliki diakui oleh komunitasnya dan para maestro tari misalkan dalam tarian. Termasuk karya-karya sastra yang lainnya. Banyak juga hasil-hasil Bapak Ibu bisa melihat NTRO yang telah berjalan di beberapa negara, ada karya arsitektural dan lain-lain. Seperti kalau TRO ini keseharian Bapak Ibu, ada jurnal ilmiah, buku akademik, monograf, paten, HKI, serta model teknis cetak biru. Tapi Bapak Ibu ketika menawarkan sama kami, apa yang akan Bapak Ibu keluarkan, disitulah kita akan melakukan negosiasi. Kami akan melihat seberapa besar yang Bapak tawarkan, yang Bapak minta dengan luaran yang Bapak Ibu janjikan. Seperti itu. Ini baru outputnya ya Bapak Ibu. Jadi ini tempat kita nanti melakukan negosiasi tentang pendanaan riset dari Bapak Ibu semuanya. Next. Udah habis ya? Biasanya kalau next terima kasih nih. Nah ini polanya sosial program hari ini ada pendaftaran program, nanti akan kami langsung bisa kami kabarkan pengisian EOI, pengumuman lolos EOI, seleksi proposal dan pengumuman penerima program. Kami berharap Pak Ayom ini bisa selesai pada tahun ini, tapi terima kasih tadi saya dikabari oleh Mas Najib, kita akan serius dalam melakukan reviewnya dan mungkin bisa dicairkan di bulan Desember. Tapi tidak mengganggu lagi waktu ujung tahun ya Pak ya, kami bisa harap lebih cepat. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kami berharap November kita sudah bisa menemukan, November akhir kita sudah bisa menemukan siapa saja yang bisa menggunakan dan berhasil lolos pada program ini. Next. Nah ini kriteria EOI-nya Bapak Ibu. Ini yang akan kami buka pertama sebelum masuk ke proposal. Pertama pernyataan permasalahan. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendeskripsikan kepada kami, nanti sistemnya akan kami segera buka. Kejelasan dan ketajaman rumusan permasalahan relevansi dengan isu sains, teknologi dan kebutuhan masyarakat daerah. Ceritakan yang paling urgent dari masalah Bapak Ibu semuanya. Kenapa masalah itu memang harus diintervensi dengan sains dan teknologi. Itu inti dari EOI ini. Bapak Ibu bisa menggunakan fishbone, five-way, pokoknya root cause analysis bisa digunakan oleh Bapak Ibu di sini. Yang kedua, desain proses model ekosistem hidup, keterpaduan, tahapan kegiatan, koherensi antara aktor serta penerapan prinsip ko-kreasi dalam model ekosistem hidup yang dituangkan dalam bisnis proses model and notation dan risk picture diagram. Nah saya juga baru dengar dan baru mempelajari, nanti Bapak Ibu kita minta BPNM-nya ya, BPMN, Business Process Model Notation. Jadi di situ Bapak Ibu akan terlihat jelas alurnya seperti apa, value chain-nya seperti apa, masing-masing aktor perannya seperti apa.
Bahkan kalau misalkan lengkap, nanti kita bisa lihat eskruf Bapak Ibu dalam melaksanakan pekerjaan program. Seperti itu. Kalau misalkan BPMN ini belum atau terlalu sulit, Bapak Ibu bisa menggunakan rich picture. Jadi nanti Mas Bambang mohon dijelaskan nanti rich picture seperti apa. Yang jelas kami perlu melihat peran masing-masing aktor di riset Bapak Ibu seperti apa. Seperti itu. Jadi kelihatan rantai pasoknya nanti kayak gimana. Seperti itu. Kemudian mekanisme rencana iterasi, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan rencana awal iterasinya seperti apa. Pengalaman dalam pengelolaan riset sebelum dan pengabdian masyarakat, kapasitas tim dan rekam jejak, relevansi usulan anggaran dalam kontribusi mitra seperti apa. Jadi ini yang akan kami mintakan, ini poin-poin bobot-bobotnya. Bapak Ibu saya sampaikan, kami berharap nanti setelah EOI masuk setidaknya kami punya punya kepercayaan terhadap pengusulan sebesar 70%. Seperti itu. Jadi nanti pas proposal kami tinggal sedikit tuh mangkasnya. Seperti itu. Tapi yang ini adalah pintu pertama, portal pertama dan yang itu yang paling tinggi kami lakukan di situ. Ini singkat kok, nggak panjang. Tapi Bapak Ibu harus melengkapi beberapa yang ada di sini. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat bagaimana Bapak Ibu menyajikan permasalahannya kepada kami. Silakan dilihat model-model road cause analysis di situ. Macam-macam dari yang paling sederhana sampai yang paling advance bisa Bapak Ibu kirimkan. Yang kedua Bapak Ibu memilih melakukan BPMN, Business Process Model Notation, atau Bapak Ibu bisa melakukan risk picture. Yang keduanya sebenarnya yang terlihat adalah bagaimana masing-masing aktor bergerak, bertanggung jawab, dan bagaimana rantai pasok dari riset yang Bapak Ibu ajukan. Next. Nah ini pendaftaran EOI sampai 3 minggu sampai 1 November. Mudah-mudahan tepat waktu. Kita lihat seleksi EOI minggu kedua November, minggu pertama November, minggu kedua November. Pengumuman EOI akan kami lakukan secepatnya insya Allah. Pengumpulan proposal nanti minggu kedua atau sampai minggu keempat November. Seleksi proposal 1 sampai 2 Desember dan pengumuman penerima tanggal 3 Desember, minggu ketiga Desember. Nah ini anggaran nanti mungkin bisa kami sampaikan di Januari. Karena keleluasan dengan menggunakan dana LPDP adalah dana ini bisa lintas tahun Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita lihat percepatannya seperti apa dari ajuan Bapak Ibu. Jadi ini yang kami ajukan programnya. Next. Nah ini terakhir terima kasih sudah hadir hari ini dan semoga Bapak Ibu tertarik atas program ini. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.